Gembar-gembor mau jadi Raja Asia dan mau kalahkan Indonesia dengan program naturalisasi. Namun apa daya FAM Malaysia harus gigit jari karena program naturalisasi tidak didukung pemerintahnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe, like dan komen agar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dikabarkan telah menghentikan untuk sementara program naturalisasi pemain untuk Timnas Malaysia. Campur tangan parlemen dan pemerintah menjadi penyebabnya. Malaysia pernah halu naturalisasi pemain. Bukan barang baru Timnas Malaysia memendam rasa kecewa soal naturalisasi. Di sepanjang tahun 2024 lalu, berita soal naturalisasi pemain Timnas Malaysia sempat heboh di mana-mana. Gimana nggak heboh coba? Deretan pemain grade A digosipkan mempunyai darah keturunan Malaysia dan siap untuk dinaturalisasi. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM menyebut bahwa mereka sudah memiliki sejumlah daftar pemain calon naturalisasi Timnas Malaysia. Ada pemain Burnley, Josh Brownhill, pemain Chelsea, Kiernan Dewsbury Hall, pemain Bournemouth, Marcus Tavernier, pemain Fulham, Emil Smith-Rowe, maupun pemain Portsmouth. Dan yang terakhir, Ferdy Druif yang ternyata dibantah langsung kalau dia tidak punya darah Malaysia sama sekali. Bayangkan saja, jika pemain tersebut berhasil dinaturalisasi oleh FAM, bakal ngeri banget tuh materi pemain Timnas Malaysia. Namun nasib berkata lain, belum juga diproses naturalisasi oleh FAM. Satu persatu pemain bergantian membantah berita naturalisasi tersebut, termasuk apa yang terjadi pada pemain Burnley, Josh Brownhill. Gelandang 29 tahun tersebut mengaku tidak punya darah Malaysia. Dirinya mengaku hanya punya satu darah, yakni Inggris. Begitu pula pemain Portsmouth, Isaac Hayden. Pemain 29 tahun itu juga menyebut tidak punya darah Malaysia. Tentu beberapa bantahan tersebut menjadi pukulan telak bagi FAM. Artinya, mereka tidak belajar dari kegagalan. Sebab, sebelumnya FAM juga sempat ditolak calon pemain naturalisasi, seperti Naim Garcia, Ethan Whitley, maupun Ferdy Druif. Pernah ditolak FIFA. Tak kapok dengan peristiwa penolakan tersebut, FAM coba untuk melakukan naturalisasi lagi. Pemain klub Go Ahead Eagles yang berposisi sebagai bek kanan, Matsdale, coba diproses untuk segera dinaturalisasi. Ini patutnya Wan Kuzan dah join kita, ya. Wan Kuzan dah join kita. Pemain ni Mats Dijil daripada Holland. Defender, 27 years old. Bermodal darah keturunan Dale yang katanya berasal dari sang nenek, FAM coba kebut proses naturalisasinya. Mereka gerak cepat mengumpulkan dokumen administrasi pemain 27 tahun tersebut untuk segera dikirim ke FIFA. FAM berharap Matsdale bisa tersedia untuk memperkuat skuad Harimau Melaya di ajang Piala AFF 2024. Namun, apa yang terjadi? Kenyataan pahit yang justru diterima Malaysia. FIFA mengirim surat sakti yang berisi bahwa proses naturalisasi Matsdale ditolak. Dalam laporannya, FIFA menyebutkan bahwa darah keturunan Malaysia yang didapat Dale bukan dari neneknya, melainkan dari buyutnya. Kebohongan tersebut pun membuat malu publik sepak bola Malaysia. Beberapa fans pun menuduh bahwa FAM tak becus menaturalisasi pemain. Hanya soal ketidakbecusan menaturalisasi pemain, ketidaklolosan Harimau Malaya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 juga membuat publik sepak bola Malaysia makin jengkel pada FAM. Datuk Hamidin habis-habisan diserang dianggap tak guna sebagai ketua FAM oleh rakyat Malaysia, CEO dan ketua FAM yang baru. Ketidakpuasan terhadap FAM tersebut akhirnya melahirkan ide berupa revolusi sepak bola Malaysia. Berbagai pergerakan soal revolusi sepak bola Malaysia perlahan makin terlihat, seperti halnya pertemuan darurat yang diadakan antara FAM dan stakeholder sepak bola Malaysia pada awal bulan Desember tahun 2024. Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan beberapa keputusan, termasuk menunjuk seorang CEO dan pelatih baru. Pada pertengahan bulan Desember, FAM mengumumkan Peter Klamovski sebagai pelatih baru Timnas Malaysia. Tak sampai di situ, FAM juga melakukan gebrakan dengan menunjuk CEO mantan pemain La Galaxy, Rob Friend, ditunjuk sebagai CEO Timnas Malaysia. Rob Friend ini juga bukan orang sembarangan. Ia punya segudang pengalaman di bidang investasi sepak bola, infrastruktur kepemilikan klub, maupun pengembangan fasilitas pelatihan. Peran CEO Timnas Malaysia ini diharapkan mampu membantu mengarahkan sepak bola Malaysia menjadi lebih baik. Dan tahukah ternyata ketua FAM Malaysia sudah diganti di sela-sela revolusi sepak bola Malaysia itu. Tak lagi Datuk Hamidin, bendera FAM kini di bawah kepemimpinan Datuk Johari
Mohdayub resmi terpilih sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang baru untuk periode 2025 hingga ke 2029 Joy Hari sebagai calon tunggal. Harapan naturalisasi baru sebagai program revolusi harus terhenti. Ada secerca harapan dari publik sepak bola Malaysia. Sebagai gebrakan kepemimpinan Joy Hari, FAM mulai merangkul semua pihak demi memajukan timnas Malaysia, termasuk mendengar masukan dari putra mahkota Johor, sekaligus pemilik klub Johor Darul Takzim, Tengku Ismail Idris, yang mereka sebut Erick Thohirnya Malaysia. Tengku Ismail turut andil memberikan saran kepada FAM soal naturalisasi pemain. Sebagai hasilnya, bos JDT itu sudah memantau beberapa calon pemain keturunan yang kemungkinan bisa segera diproses naturalisasi. Tak main-main, bos JDT itu mengklaim bahwa sudah menemukan 6 hingga 7 pemain keturunan. Tunku Ismail juga memastikan ke-7 pemain keturunan itu tengah berkarir di Liga Top Eropa. Secara spesifik, ia menyebut bahwa deretan pemain naturalisasi tersebut berposisi sebagai bek, gelandang, hingga striker. Salah satunya yang bocor ke publik adalah Ferdi Druif. Nah, 6 hingga 7 pemain yang ditemukan oleh Tunku Ismail tersebut sedang diurus dokumen administrasinya oleh FAM setelah beres. Lalu pihak FAM akan menyerahkannya kepada pemerintah Malaysia. Sebab, pemerintah Malaysia lah yang akan memutuskan proses naturalisasi ini disetujui atau tidak. Namun apa yang terjadi? Tepat di bulan suci Ramadan, yakni Maret tahun 2025, pemerintah Malaysia malah mengumumkan bahwa proyek naturalisasi timnas Malaysia resmi dihentikan. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Olahraga Malaysia. Alasan ditolak pemerintah karena program naturalisasi ini tidak sesuai dengan peraturan dan harus mengikuti kebijakan yang berlaku. Tahukah kalian apa kebijakan itu? Salah satu syarat yang gagal dipenuhi FAM sejauh ini adalah sang calon pemain naturalisasi harus bermain di Liga Nasional, Liga Super Malaysia, setidaknya selama 5 tahun berturut-turut dan di bawah naungan FAM. Artinya misalkan Ferdi Druif atau Josh Brownhill punya darah Malaysia, mereka harus bermain di Liga Malaysia selama 5 tahun berturut-turut, baru disetujui untuk dinaturalisasi pemerintah Malaysia. Yang jadi pertanyaan, maukah pemain sekelas Eropa seperti mereka bermain di Liga Malaysia? Dengan menelan pil pahit, tentu ini tamparan keras bagi FAM. Skuad besutan Peter Klamovski. Sebab, penambahan pemain naturalisasi kini sedang diharapkan skuad Harimau Malaya jelang hadapi kualifikasi Piala Asia 2027. Namun ya, apa boleh buat, mau tidak mau, itulah keputusan yang sudah mereka pilih sendiri. Supporter Harimau Malaya yang sering pamer-pamer pemain naturalisasi seantero bumi, dipastikan akan malu menghadapi netizen Indonesia.